Saya persilakan. Oke, mungkin saya mulai dulu ya dari yang beberapa governmentnya. Mungkin pertama sampai kebijakannya ditanda tangan dan keluar saat ini belum, tapi kita asumsi aja ya. Asumsi 7 juta. Asumsi 7 juta. Kenapa 7 juta? Kenapa bukan 6,9? Kenapa bukan 7,1? Kenapa? Jadi ada banyak sekali angka antara zero to infinity. Iya kan? Jadi kenapa 7 juta itu adalah pilihan ya. Apa dasar-dasar pilihan itu? Dasar-dasar pilihannya pertama, khusus untuk motor ya, it has to be meaningful untuk berubah behavior. Kalau insentifnya cuma 1 juta dengan perbedaan harganya antara 6 sampai 11 misalnya, orang gerak nggak? Belum tentu ya. Nih beli motor bedanya banyak gitu kan, 10 kan 6 sampai 11 juta depending on the range ya kira-kira ya. Kita pernah benchmark. Kalau cuma 1 juta mau nggak? Belum tentu. Has to be very meaningful. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan yang ini adalah berapa sih kira-kira savingnya pemerintah dengan berbagai asumsi CPI dan sebagainya ya. Itu angka itu di-run oleh Kemenq sebenarnya. Kita punya ada beberapa usulan digodok oleh Kementerian Keuangan, mereka yang mengeluarkan angkanya gitu ya. Jadi karena kita juga bayangkan bahwa in the long term kita ingin pemerintah juga ini wins gitu ya. Jadi tadi karena tiap tahun dia dapat 300, dia pakai 300 liter, berapa kira-kira subsidinya, dipakai berapa tahun, ya mungkin ada benefitnya juga. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ya. Kalau mengenai insentif non fiskal seperti ganjil genap dan sebagainya secara umum itu udah tertulis di Perpres 55 dan itu udah dinikmati. Tapi kan kita negara demokrasi, Pemprov, Pemda itu juga punya power ya. Apakah kita engage mereka? Kita engage mereka lewat Kemendagri sebenarnya. Kalau Mas Yusuf tahu tentang ini, harusnya Pemprov Jakarta juga tahu kan? Lu baca koran kan? Dia juga harusnya tahu kan? Kenapa dia mengeluarkan itu? Ya itu policy mereka. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama mereka. Ya, tapi itu tiap daerah punya kewenangan masing-masing. Tapi secara umum saya cuma mau bilang juga bahwa ada banyak privilege sebenarnya. Dan ini tadi Pak Toto udah hint, mungkin akan ditambah. Kayak misalnya tadi tol apa segala macam kan. Yang udah pasti tadi PPN pajak tahunan itu murah. Itu masih ada. Terus nanti akan mungkin rencananya malah mau dimurahin lagi ke 0 gitu. Ada yang mau kayak begitu. Terus ya ada beberapa lagi lah nanti ini. Nah, kita akan selalu berkomunikasi lah dengan Pemda karena dalam masa yang sangat kecil ini masih masa ini ya transisi, mungkin kita akan selalu ya berikan insentif fiskal dulu. Dan sebenarnya di Perpres 55 itu ada juga disinsentif untuk ICE, tapi kita belum pakai. Bisa jadi bukan hanya mempermudah EV tapi mempersulit yang memberikan negatif externality tadi. Pakai ICE kan beremisi, boleh nggak dihukum? Harusnya boleh-boleh aja. Nah tapi kita mulai dari ini dulu lah, yang baik-baik dulu. Nah mungkin dari kalau langkah peran pemuda tadi Pak Toto udah cerita sih soal pemuda, jadi biar Pak Toto aja deh yang ngambil itu pertanyaannya. Soalnya saya juga masih nggak tahu memaksimalkan pemuda-pemudi di rumah saya aja. Bingung. Anak saya maksud saya. Saya maksimalkan ya masih. Tapi kalau untuk dekarbonisasi mungkin secara umum saya udah cerita ya tadi ya bahwa untuk memaksimalkan dekarbonisasi ini ada buku lah atau mungkin bisa di search juga. Saat ini the very very successful thinkers and businessmen itu udah mikirin tentang dekarbonisasi di seluruh dunia. Mungkin yang saya sebut 2 yang top aja lah ya. Bill Gates sama ada namanya John Doerr. John Doerr ini venture capitalist. Kalau Bill Gates itu ada bukunya kalau nggak salah namanya How to Fight Climate Crisis atau something. Itu ada bukunya. John Doerr itu bukunya John Doerr tulisannya. Itu ada bukunya namanya Speed and Scale. Dia udah bilang resep-resepnya nih untuk dekarbonisasi. The first 2
itu adalah satu, electrify transportation, yang kedua decarbonize grid. Jadi itu dua, ibaratnya satu convert to EV, yang kedua adalah bangun kurangin ini, perbanyak EBT gitu ya, itu di listrik. Jadi itu dua, ya, bawahnya masih ada lagi fixed food apa segala macam banyak, tapi itu yang mungkin the biggest two ya. Terus mungkin kalau saya bilang bisa jawab apa bisa ditukar dengan EV, hari ini bisa, itu namanya tukar tambah. Tinggal bawanya ke dealer, tukar ya, terus beli, itu pasti diterima, cuman tambah duit ya kan. Tapi kalau mau dikonversi motornya, misalnya ini motor kesayangan, ini kita mau tambah, kita kasih 7 juta juga supaya bisa dirubah mesinnya dan ditambah baterainya. Mungkin nanti kayak motor-motor sejenis itu yang murah-murah itu kemungkinan gak ada baterainya Mas Yusuf. Jadi kalau mahal itu karena baterainya, kalau dia murah itu gak ada baterainya, jadi savingnya juga nggak sebanyak yang kalau misalnya datang comes with the baterai ya. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Toto, silakan. Baik. Untuk Mas Yusuf dulu ya tadi, saya pengen lihat itu dong skripsinya nanti. Boleh juga tuh. Jadi itu justru yang mindset bahwa kita udah mulai pengen belajar terus mengarah ke EV ya. Itu yang kita mau mulai ya seperti itu. Pemuda seperti apa sekarang awareness dulu, aware aja dulu mau belajar, itu udah bagus sekali. Nah, terkait dengan ini motor yang harus kita sama hati-hati nih. Kalau kita ngelihat iklan di Bukalapak, di Tokopedia, itu akan ada motor EV 12 juta, 8 juta, ya kan? Tahu nggak itu dari mana? Itu pure impor dari Cina. Kenapa bisa lebih murah? Ada dua hal. Baterainya bisa, itu baterai acid. Tahu baterai acid? Baterai aki, asam, dan yang itu di sana udah dilarang. Karena apa? Menghancurkan lingkungan kalau baterai acid. Itu yang bahaya. Jadi jangan tergiur, motor listrik dijual 8 juta, 6 juta. Dicek dulu speknya. Ya. Satu itu yang membuat dia, dan nanti dilihat jaraknya, itu mungkin 20 kilo, 30 kilo aja. Tapi kalau saya yakin, kalau misalnya yang sudah sekelas Gesits, itu benar-benar motor yang kayak kita 125 cc gitu loh. Jadi jarak tempuhnya 80 km, speednya bisa sampai 50-60 km per jam. Nah itu tolong kita awareness, dilihat dulu, kalau ragu, ini saya kasih nomor WA, saya tanya saya. Kalau misalnya, dapat angka segini-segini, itu pasti too good to be true. Jadi kalau yang memang sekelas motor yang kita gunakan sehari-hari, itu pasti baterainya kualitasnya bagus, tapi harganya juga akan di mid range, 24, 25, 26, 28. Ya. Nah jadi tolong kita jangan sama-sama mudah, tergiur sesuatu, ini murah elektrik, nggak dicoba. Kelemahannya tadi, dia langsung impor semua, terus maaf ngomong ya nggak ada after salesnya. Distribusinya nggak ada. Kalau tapi misalnya merek-merek yang ada di Indonesia seperti Gesits, VR, yang motor elektrik ya, nanti juga Volta, tapi Volta yang performance bagus, nah itu sudah ada. Tapi kalau yang benar-benar kita ngelihat tahu-tahu 5 juta, 10 juta harus hati-hati. Jadi kita harus lihat dulu speknya, karena speknya itu akan sangat berbeda untuk masing-masing. Saya yakin sih kalau ERP dan lain-lain, kalau ada kebijakan yang enggak sinkron, yang beresin sebelah kanan saya ini. Iya, semua beliau nanti, kalau ini tiba-tiba gini-gini, oke, ada otonomi daerah, tapi ada juga otonomi Pak Luhut, kasarnya kayak gitu. Ya kan? Pasti diberesin sama beliau. Udah, saya yakin deh. Saya yakin deh, maksudnya Pak LBP itu benar-benar mikirkan pasti untuk semua. Jadi nggak hal-hal kayak gitu justru diluruskan. Makanya ada Menko kali ya. Kalau nggak ada Menko, coba menteri-menteri sendiri masing-masing kan nggak bisa jalan. Ya Insya Allah yang jawaban yang buat RP saya bukannya so tahu, tapi mudah-mudahan kayak gitu. Jadi sebelah kanan saya yang beresin. Harusnya gitu, nggak akan ada kebijakan yang kontradiktif antar kementerian dan lain-lain, karena nanti semua ditarik ke satu titik. Nah inilah yang penting. Ini yang sebenarnya saya udah bilang sama Pak Rahmat. Bedanya kita dengan Cina. Jadi Cina sama
menghadapi hal yang sama 10 tahun yang lalu. Yang dia lakukan apa? Ada satu kementerian, satu badan khusus ngurusin EV. Satu, langsung ke presiden. Jadi semua ke situ semua, terus baru ke kementerian lain terkoordinasi di situ. Itu membuat dia berkembang EV-nya. Jadi pakai tangan besi dulu. Yang dia lakukan apa? Dilarang motor BBM di kota. Langsung berubah. Semua sekarang 30 juta motor listrik di Cina. Tapi kalau di kita dilarang langsung demo ya seluruh Indonesia kan. Nah pelan-pelan. Nah hal ini yang menurut saya semoga sebagian bisa menjawab tadi ya mengenai ERP, kebijakan. Sekarang ini ada hampir kebijakan EV di 15 kementerian. Tugasnya Pak Rahmat untuk mensinkronisasi itu semua. Gak gampang. Polisi ngomong apa, ngurus STNK ngurus apa, ke perindustrian ngurus apa. Nah inilah perlunya kalau suatu tuh ke pemerintahan itu ada suatu kebijakan yang sifatnya umbrella semua. Karena nggak semua kementerian bisa ngelihat kepentingan yang di atasnya. Nah ini yang penting. Terus, tadi sedikit membahas maksimalkan dekarbonisasi. Jadi kalau kita pakai motor EV listrik, tapi pembangkit kita yang seperti sekarang, kita itu mengurangi karbonisasinya setengahnya, CO2 emission-nya. Mobil kita sehari-hari setahun itu carbon trail kita 4 ton loh, nggak kebayang tuh 4 ton emisi. Kalau kita pakai PLTU yang masih kayak sekarang itu berkurang, mobil listrik ya, dari BBM ke mobil listrik dengan itu hampir 2 ton. Tapi kalau kita pakai energi terbarukan, pembangkit geothermal, solar PV, masuk ke energi listrik itu 0 emisinya benar-benar. Jadi itu ideal dekarbonisasi bukan hanya pakai mobil listrik, tapi pembangkitnya tadi geothermal masuk, power masuk, solar cell dan lain-lain itu benar-benar bagus buat Indonesia. Jadi dipercepat tuh. Nah inilah yang sebenarnya sekarang yang digodok undang-undang EBT ya, EBT dan saya cerita ya, maksudnya memang undang-undang EBT itu sudah sejak saya mungkin di METI dulu hampir 8 tahun, itu nggak kelar-kelar juga. Karena apa? Nanti saya jelaskan di sesi berikutnya. Jadi ada hal yang memang lebih bagus bisa kita membahas tatanan yang tertentu, tapi itu ada penjelasannya khusus ya. Nah, ini yang penting buat kita sadari bahwa dekarbonisasi itu bukan masalah EV saja, tapi pembangkitnya juga. Daur ulang baterai, jadi mekanismenya gini, baterai itu kalau habis dari mobil, motor itu biasanya kita 7-8 tahun. Setelah itu dipakai untuk baterai untuk ini pembangkit EBT. Jadi baterai energy storage. Jadi masih ada life-nya nih. Jadi sekitar 12 tahun serah. Nah, 12 tahun itu jadi bukannya yang punya sekarang terus dijual langsung gitu enggak. Jadi biasanya dia akan diambil second life-nya oleh perusahaan BSS ini, setelah itu baru di regenerasi. Nah, di regenerasi ini memang jadi material lagi sehingga dia circular, bagusnya di situ kalau baterai. Tapi kalau untuk konsumennya sebenarnya tadi waktu kita misalnya selesai dipakai kita jual kendaraan itu kayak bekas misalnya. Jadi saya belum lihat yang tipe rongsokan gitu enggak ada. Jadi dia ada poolingnya, pooling company untuk seperti itu. Itu yang sudah dilakukan di Cina. Di Indonesia mungkin sedikit berbeda, tapi kita istilahnya ya kayak menjual ini kita ya, motor kita, mobil kita. Terus, kalau kendaraan BBM ke EV sebenarnya ada program konversi yang motor ya. Jadi kalau motor ini sekarang di lead oleh Kementerian SDM, kalau ada kita motor kita mau rubah ke motor EV, jadi kita nggak harus beli baru, itu ada mekanismenya lewat bengkel yang sudah ditunjuk. Jadi kita masuk bengkel itu, baterainya diganti, motornya diganti dan penggerak utamanya diganti, jadilah dia motor listrik. Memang ada biaya, tapi bagusnya apa? Insentif tetap berlaku. Ya, insentif tetap berlaku. Jadi ada keuntungannya di situ. Kalau kita udah punya motor lama, kita masukkan ke bengkel yang udah diakreditasi oleh pemerintah, dijamin konversinya, keamanannya dan lain-lain, dan masih dapat subsidi. Jadi ada biaya, mungkin konversi saya lupa sekitar belasan juta. 14 juta, kena konversi kan 7 juta, jadi turun 7 juta. Betul. Nah ini bagusnya ke depan kita itu rencananya menjual si
motor listriknya itu bisa si motornya tanpa baterainya sewa. Jadi baterai itu komponen paling mahal untuk di motor atau mobil listrik. 30-40% tuh biayanya di baterai sebenarnya. Nah kalau kita bisa melakukan itu bukan dibeli langsung dengan sewa yang tentunya jauh lebih murah, jadi biaya yang kita keluarkan awal itu jauh lebih murah. Nah ini yang kita sebutnya namanya battery swapping. Jadi kita itu bukan nge-charge saja di rumah, tapi kita nge-swap baterainya. Jadi baterainya bukan milik si individu tapi disewa. Nah ini akan menurunkan biaya. Itu yang bisa kita sampaikan. Tadi masalah Mbak Tania ya. Ini sama, anak saya juga di hal-hal tertentu kalau sudah masuk ke passionnya, dia lupa yang lain kan. Pokoknya passion gue misalnya, ini anak saya kebetulan itu, dia sekolah S1, S2-nya economic, brain, neuroscience kayak gitu, tahu-tahu mau jadi apa? Yoga instructor, wellness instructor, karena kan lagi banyak ya, di Ubud pada di sana semua tuh. Ke situ, nah dia memang memikirkan yang lain-lain mungkin nggak terlalu kepikiran tuh, kalau dia udah ngurusin apa yang dia punya passion. Kalau menurut saya yang paling penting ya ini, dengan acara begini tahu ada tingkat awareness ya, ada tingkat interest dan pengertian mulai terbuka tuh. Nah, ini yang tadi pemuda seperti apa sekarang at least untuk datang ke sini meluangkan waktu itu suatu effort yang sangat ya kami appreciate karena itu mendorong kita semua. Jadi kemauan untuk belajar EV, oh ini gini, itu hal yang positif. Jadi satu yang kita mencapai awareness dulu itu penting. Kedua ini tadi, kalau kita udah aware dan ngerti ya, saya cuma minta satu, dicoba. Jadi peran pemuda misalnya ditanya mau sekarang, saya nggak usah muluk-muluk, dicoba aja dulu. Ada satu perusahaan bagus di kantor saya kan di SCBD gitu. Jadi untuk karyawan dan lain-lainnya itu di track dalam bulanan. Dia kalau misalnya menggunakan EV, either sewa, di stroke-nya dibawa ke kantor. Stroke apa namanya kalau kita dari Grab dan lain-lain, kita di digitalnya dikasih lihat. Nah, dia dikumpulkan dalam sebulan, yang paling tinggi kilometernya, dia dapat bonus. Jadi ada perusahaan-perusahaan udah mulai kayak gitu tuh. Nah ini yang penting supaya peran kita mau aware, mau belajar, dan mau nyoba. Itu peran itu dulu. Berikutnya tadi ya, penguasaan kita terhadap teknologi EV, penguasaan kita terhadap pasar, gimana kita komunikasi ke orang mengenai EV, itu juga yang penting. Karena yang melakukan ini ke depan untuk Indonesia bisa jadi visi tadi raja baterai dunia EV, ya generasi kita ini yang adik-adik di sini gitu ya. Dan kita harus tetap percaya bahwa kita itu memiliki kemampuan yang potensial luar biasa. Indonesia kalau mau maju, ya tadi hilirisasi salah satu baterai ya, tapi untuk industri lain itu juga penting. Tapi yang sekarang yang benar-benar kita tidak boleh ketinggalan, tidak boleh miss the chance, masuk ke EV baterai, belajarlah hal apapun terkait ekosistem itu dan saya yakin kita pasti mampu. Teknologinya pun saya udah lihat sebenarnya teknologi sesuatu yang bisa kita kuasai gitu. Jadi nggak sulit-sulit amat ya. Masalahnya cuma itu ya scale production-nya aja tuh. Jadi ini yang peran justru kalau bisa nih keluar dari sini cerita ke teman atau di tag dan lain-lain supaya ini nih yang harus kita sama-sama mengerti. Kalau misalnya keluar dari ruangan ini cuma satu aja, saya pengen Indonesia itu potensi menjadi raja baterai EV dunia dan menguasai seluruh baterai EV di dunia. It's a real possibility. Itu aja cukup keluar dari ruangan ini. Core message dari situ. Kita potensi luar biasa dan insentif yang akan diberikan nanti itu benar-benar bagian untuk mendorong itu. Kalau udah sampai 3-4 tahun udah nggak perlu lagi insentif, udah jalan sendiri kita, udah yakin saya. Semua polanya kayak gitu. Di Eropa, Amerika, sama di US. EV bisa maju karena gitu, didorong dulu awal, berbagai insentif, habis itu jalan. Itu sih peran ya Mbak Tania ya, supaya gimana yang muda-muda ini aware dan tahu bahwa future kita di sini ya, itu sih.
Wah, aplaus buat Pak Toto. Luar biasa sekali. Dan tadi sepakat Pak bahwa ini salah satu bentuk peran pemuda seperti itu Bapak Ibu. Jadi pokoknya dari sekarang bikin acara gini 100 kali juga siap. Asal disupport sama Menko Marves dan IBC. Gitu kan?